Bayangkan kalau manakib kejelekan kita dibaca oleh anak kita, hadirin, bayangkan. Apa kata anak bapakku dulu di masa hidupnya? Dia ketujuh pemabuk, dia ketujuh main judi, setiap malam dia duduk di warung Jablena untuk bilang mendalik. Coba bayangkan, duduk di wadah acil ketapang ini kalau gak bahaya lah. Gak bahaya lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Pak, kalau kita nggak hati-hati dari sekarang, jangan sampai manakib kita dibaca oleh keluarga kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtari man da'ana ilaihi milidni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jawab sekali lagi. Nah, gak ada jawab, ulun doakan mudah-mudahan laki biar kawin lagi. Kenapa kan? Ulun ibu alhamdulillah urusan kawin lagi ini lawan bini ulun disuruh minggat dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah al-karimil wadud, wassalatu wassalamu ala khairi maulud sayyidina Muhammadin aslih kulli wujud wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ud. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya hormati para habaib, ahassa bi dzikri al-habib Idrus bin Yahya mata'anallah bi tuli hayati, dan juga yang saya hormati para alim, para ulama, para guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang di sebelah ulun Guru Arif Rahmani. Ulun ini bungas Pak, ganalnya sama bungasnya bungas ulun sedikit ya galak. Tapi tinggi menang ulun berdiri aja guru supaya orang tahu kalau ulun tinggi. Nabi Muhammad. Kenapa? Jangan negatif mikirnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan juga yang saya hormati Bapak pembekal mungkin kalau ada yang hadir, dan juga yang saya hormati tuan rumah Bapak Hartono sekeluarga, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah, hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah, amin ya rabbal. Dan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Anda tidak pulang daripada tempat ini kecuali dosa-dosa Anda diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di siang hari ini, perkumpulan kita di siang hari ini bisa menjadikan kelak kita di hadapan Allah mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat. Dan kita duduk di tempat ini mudah-mudahan dipandang oleh Nabi Muhammad dengan pandangan yang penuh dengan keberkahan, pandangan yang penuh dengan kebahagiaan, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, duduknya kita di siang hari ini semata-mata kita duduk di tempat yang paling mulia. Tidak semua manusia bisa duduk seperti kita di siang hari ini semata-mata mereka adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad. Bu,
Bu, kenapa mandir seorang? Adalah mikrofon yang nganggur. Ada yang nganggur. Ibu-ibunya dan ceramah dulu aja. Bu, dengarkanlah. Ulun uyuh bu ay. Kada ada istirahatnya ulun nih. Hari-hari mandir seorang. Kadang-kadang ulun kalau melihat video ceramah ulun tuh ya Allah, ulun ini jadi kayak orang gila ceramah sendirian. Kasihan ulun kalau kadang diherani ya kalau ini ulun ceramah sekarang, besok ulun harus ke Kalteng. Habis Kalteng balik ulun ke Jawa 2 hari acara di Jawa. Habis itu ulun berangkat lagi acara Malaysia sampai Singapura dan Batam. Payu bang ulun. Allahumma sholli ala Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Payu benar sudah waya ini alhamdulillah. Daripada semalam pas masa corona ya kalau 2 tahun untung kada terpakai. Libur 2 tahun. Habis gitu kena lagi masalahnya apa PPKM. Tahulah biar PPKM itu apa? PPKM itu singkatan bu, PPKM penghasilan penceramah kurang memadai. Allahumma sholli ala Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di siang hari ini adalah duduk di tempat yang paling mulia. Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabat, kata beliau, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian berjalan dan kalian melihat kebunan surganya Allah yang ada di dunia, maka berhentilah di situ. Ditanya oleh sahabat, wa ma riyadil jannah farta'u ya Rasulullah, apa yang dimaksud kebunan surganya Allah yang ada di dunia itu ya Rasulullah? Maka dijelaskan oleh Nabi SAW, yaitu berkumpulnya umatku yang mana di situ mengingat Allah dan bersolawat kepadaku, kata Nabi SAW. Jadi beruntung kita di siang hari ini berkumpul di tempat ini hadirin menyanjung tinggi nama besar Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bersolawat itu adalah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Umat sebelum Anda mengutarakan kalimat cinta kepada Rasulullah, sebelum Anda memuji Rasulullah, sebelum Anda mengatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad terlebih dahulu mengutarakan kalimat cinta kepada Anda umat. Apa buktinya kecintaan Nabi kepada umat? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an beliau berfirman, kata Allah, walau sawfa yu'tika rabbuka fatardo, Tuhanmu akan memberikan pemberian yang sangat besar hingga kamu puas dan ridho ya Muhammad. Semuanya akan diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Gunung Uhud mau dijadikan emas, Rasulullah tidak tertarik. Surga dan seisinya ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Rasulullah tidak tertarik hadirin. Bidadari yang cantik ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, Rasulullah tidak tertarik. Yang membuat Rasulullah ridho tiada lain apa, kata Nabi Muhammad, wallahi la ardo ahadan min ummati finnar. Demi Allah aku tidak akan ridho, tidak akan puas bila mana masih tertinggal walaupun satu daripada umatku di dalam neraka. Bu, ulun nih hadirin, kalau acara ceramah yang hadir tuh bininya tuh ya senang, ya sedih ulun. Senangnya bisa melihat yang glowing. Sedihnya ulun itu ditinggal papanderan seorang. Ini sudah kontraknya sudah dari zaman dulu ya. Kalau Nabi yang pertama kali diciptakan ke bumi Nabi siapa? Adam lakian loh. Orang kalau menyambat ngarang Adam pasti orang itu mingkem. Adam. Bini Adam siapa? Hawa. Menganga untung ya kalau. Nah itu tanda buktinya bahwasanya perempuan itu kadang mau berdiam. Makanya jangan berdiam bu. Diam. Bu, diam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini hadirin, Rasulullah ini yang membuat beliau ridho tiada lain yaitu umatnya. Rasulullah akan bahagia, akan bangga, akan senang, akan ridho bila mana umat Nabi Muhammad tersebut semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di zaman sekarang coba sampai lihat berapa banyak umat Nabi Muhammad yang mereka ngaku cinta kepada Rasulullah,
yang mereka mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, yang mereka berharap kelak berkumpul dengan Nabi Muhammad, tapi di masa hidupnya mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka di dunia mengatakan mereka adalah umat Nabi Muhammad, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi mereka sayang dengan hartanya untuk mengeluarkan untuk Nabi Muhammad SAW. Mereka sayang mengeluarkan hartanya untuk Nabi Muhammad. Mereka cinta kepada hartanya, tidak mau mengeluarkan rezekinya untuk Nabi Muhammad hadirin. Bahkan maulid di rumahnya nggak pernah diadakan. Acara seperti ini mereka nggak mau. Kenapa? Karena perhitungan takut habis banyak. Ya Allah, jujur kan? Ini zaman sekarang. Ini zaman sekarang. Orang ini lebih cinta kepada dunia, hati-hati. Kata Nabi SAW, dunia ini menipu hadirin. Nabi SAW bersabda, apa kata beliau? Inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Inna dunya, sesungguhnya dunia mal'unatun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma fiha, dan apapun yang ada di dalam dunia ini dilaknat oleh Allah. Dunia ini semuanya dilaknat oleh Allah hadirin. Rumah Anda, mobil Anda, harta Anda, jabatan Anda, semuanya akan menjadikan manusia tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bagaimana kalau semua itu menjadikan Anda jauh dengan Allah dan Nabi Muhammad? Tapi ada yang selamat daripada laknatnya Allah. Apa kata Nabi SAW? Yang membuat Anda selamat daripada laknatnya Allah illa dzikrullah, yang membuat Anda lebih ingat kepada Allah Subhanahu. Anda keluarkan harta untuk maulidan, Anda keluarkan harta untuk sedekah ke masjid, Anda keluarkan harta Anda untuk menyenangkan zuriyah Rasulullah, Anda keluarkan harta Anda untuk ulama. Ini termasuk harta yang selamat daripada laknatnya Allah. Duitnya banyak, sama tetangganya sombong. Giliran sudah sugih, Masya Allah bu, di zaman sekarang nih bu, dulu masih melaratnya baik sama tetangga. Ada tetangga duduk, nyapa, negur dengan tetangga. Giliran sudah kaya nggak mau lagi menghiraukan tetangga. Ini di kampung ulun bu yang banyak. Kalau di sini kan ada ya, kalau ada benang aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Bocor kan neraka ini panas benar. Coba ditinggikan itu pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditinggikan. Boleh pindah ke atas ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Nabi Muhammad. Ini bu, harta Anda yang Anda kumpulkan di rumah ini, kalau semuanya itu menjadikan Anda jauh dengan Allah, menjadikan Anda jauh dengan Nabi Muhammad, semuanya itu akan membawa Anda celaka kalau di hadapan Allah. Duit Anda, kalau Anda sayang, lebih sayang kepada duit Anda dibandingkan Nabi Muhammad, Anda nggak mau mengeluarkan harta Anda untuk Nabi Muhammad, Anda menjadikan Anda kaya tersebut. Anda ketika kaya, Anda ibadah lagi nggak mau, sholat Anda tinggalkan, dekat dengan Allah nggak lagi. Yang biasanya Anda ahli ibadah kepada Allah, datang ke masjid untuk sholat nggak mau lagi. Karena apa? Karena sudah jadi orang kaya, sibuk dengan kekayaannya. Itu berarti Anda telah di hadapan Allah akan mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati bu, hati-hati. Hidup di dunia ini sementara hadirin, gak akan selama-lamanya hidup kita. Coba Anda pikirkan, kalau yang sekarang usianya 40 tahun, kalau kita niru dengan usianya Nabi Muhammad, berarti kurang 23 tahun lagi kita mati. Kalau yang usianya 50 tahun, berarti kurang 13 tahun lagi kita mati. Kalau yang usianya 60 tahun, berarti 3 tahun lagi. Kalau lebih daripada 65, berarti Anda dapat bonus. Jadi kita ini nggak bakalan luput daripada kematian hadirin. Orang yang sukses di dunia ini bukan orang yang pandai mengumpulkan harta. Orang sukses di dunia ini bukan orang yang pandai mengumpulkan duniawiah. Tapi orang yang sukses di dunia ini bila mana mereka itu kelak mati dalam keadaan husnul khotimah. Matinya dalam keadaan baik. Ciri-ciri orang mati dalam keadaan husnul khotimah ini apa? Tetangga akan menyambat dia itu baik. Ini bukti bu.
Anda baik dan tidak baik itu kalau tetangga Anda menyambat Anda baik. Karena apa? Isyhad daripada orang yang masih hidup, penyaksian daripada orang yang masih hidup, ini sangat berarti untuk orang yang telah meninggal. Sangat berarti hadirin. Sahabat ini pernah suatu ketika duduk dengan Rasulullah. Ini ada orang meninggal. Tiba-tiba dipikul orang meninggal ini. Sahabat ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang meninggal orang baik. Apa kata Nabi Muhammad? Wajabat. Gak lama lagi ada orang mati lagi. Sahabat ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini yang mati orang gak baik. Kata Rasulullah apa? Wajabat. Ditanya oleh sahabat, apa maksudnya ya Rasulullah? Penyaksianmu ini sangat berguna bagi orang yang meninggal. Kalau kamu menyaksikan orang ini baik, maka dia kelak akan mendapatkan rahmat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu menyaksikan orang ini tidak baik, maka kamu akan membawa orang ini celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kebaikan dengan tetangga ini sangat perlu hadirin. Orang hidup di dunia ini hadirin, sampean hidup ini semuanya itu bikin cerita. Jadi ada manakibnya. Jangan sampean berkata, oh beb, ulun ini orang biasa beb. Saya ini cuma tukang nuri. Masa ulun bisa manakib? Semua orang hidup di dunia ini ada manakib. Loh beb, kenapa manakib ulun tidak diceritakan? Kalau manakib sampean diceritakan, orang tambah celaka. Yang laki-laki manakib, fulan dulu di masa hidupnya setiap hari ke warung jablay. Ya kalau, nah itu. Yang perempuan manakibnya dibaca, fulanah binti fulan di masa hidupnya suka tujuh bermamai lawan lagi. Nah ini rusak ini. Jadi semuanya ini bikin cerita, bikin manakib. Lah kenapa kok manakibnya guru sekumpul dibaca, manakibnya saya Saman dibaca, manakibnya Dr. Muhammad Arsal Al-Banjari kok dibaca, manakibnya Syabdul Qadir Jailani kok dibaca? Karena manakib orang-orang yang soleh ini akan menjadikan orang-orang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakibnya orang soleh ini bisa menjadikan kita uswah, bisa menjadi uswah untuk kita, menjadi contoh yang baik untuk kita. Kalau orang biasa, kenapa manakibnya nggak diceritakan? Karena manakibnya naudzubillah sering melakukan dosa kepada Allah Subhanahu. Jadi buat cerita. Contohnya apa? Contoh mudah nih. Kadang-kadang ada loh tetangga pian kalau sudah meninggal, orang ini baik, suka membantu tetangga, suka sedekah dengan tetangga, sopan dengan tetangga. Ketika meninggal orang menyambat, Masya Allah, itu yang meninggal itu orang baik sekali. Itu yang meninggal itu orangnya baik, pemurah sekali, suka bantu dengan tetangga. Berarti ini orang manakibnya baik. Kalau ada orang yang meninggalnya nggak bagus, di masa hidupnya dia suka bermakai dengan tetangga, musuh dengan tetangga, suka menghibah tetangga, bahkan pelit dengan tetangga, manakibnya akan tidak baik. Diceritakan apa katanya orang tersebut? Ketika orang meninggal ini, tetangganya akan menyambat, alhamdulillah sudah mati ya. Berarti orang ini nggak baik hadirin. Berarti manakibnya tidak bagus. Nah sekarang kita introspeksi diri kita. Bagaimana dengan kita hadirin seandainya kita melakukan maksiat kepada Allah? Sholat gak pernah kita lakukan, ibadah gak lagi dekat dengan Allah, gak lagi, setiap hari sibuk dengan kerja, gak ibadah sama sekali kepada Allah. Sholat gak mau, sholawatan gak mau, nyebut nama Nabi Muhammad gak mau, maksiat setiap hari. Na'udzubillah. Kelihatan anaknya, bapaknya main judi, pulang ke rumah bapaknya mabuk, gak sholat di hadapan anaknya, mereka merasa aman, gak puasa di hadapan anaknya. Maka apa? Bayangkan kalau manakib kita dibaca oleh anak kita. Bayangkan kalau manakib kejelekan kita dibaca oleh anak kita. Hadirin, bayangkan apa kata anak, bapakku dulu di masa hidupnya dia ketujuh mabuk, dia ketujuh main judi, setiap malam dia duduk di warung jablay, na'udzubillah min dzalik. Coba bayangkan, duduk di wadah acil ketapang ini kalau gak bahaya lah, gak bahaya lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Pak, kalau kita nggak hati-hati dari sekarang, jangan sampai manakib kita dibaca oleh keluarga kita.
Kalau manakib bagus, bapak saya dulu hadir majelis setiap hari, setiap minggu, malam Senin dia datang ke sekumpul, datang majelis guru sekumpul. Ini bagus ceritanya. Bapak saya dulu ahli sholat kepada Allah. Kalau ibadah bapak saya itu lama, ngaji Al-Quran, Masya Allah istiqomah sampai setiap minggu hatam Al-Quran. Berarti manakibnya bapak ini bagus. Kalau sudah jadi orang laki-laki, ibadahnya enggak lagi, sholatnya enggak lagi, bu. Sampai punya suami enggak ibadah. Bayangkan kalau suami sampai saja enggak ibadah, bagaimana dengan makmumnya sampean? Kalau sampai punya suami enggak sholat, makanya yang harus Anda tuntut paling utama ini bukan urusan duit, bu, pada suami. Kalau urusan duit, bila mana Anda tidak minta kepada suami Anda dan Anda merasa ikhlas dengan apa yang dilakukan suami Anda nggak dosa. Suami Anda nggak kasih nafkah, urusan dunia, nggak memberi belanja kepada Anda, tapi Anda ikhlas, suami Anda nggak akan dosa. Tapi kalau urusan tarbiyatul-din, pendidikan agama untuk keluarganya, walaupun Anda sebagai istri tidak pernah menuntut, maka Allah yang akan menuntutnya kalau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling berat di rumah tangga ini bukan urusan belanja, hadirin. Jangan Anda berkata, kenapa kamu tidak menikah? Aku takut tidak bisa memelanjai bini. Ini orang salah. Berarti orang ini gak punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan rezeki ini Allah yang memberi. Yang paling dituntut oleh Allah, yang paling berat di hadapan Allah tiada lain kecuali apa? Tarbiyatuddin, pendidikan agama untuk rumah tangga kalian. Kalau suami ini ahli ibadah kepada Allah, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, ngaji Al-Qurannya bagus, mendidik anaknya bagus, demi Allah, walaupun hidupnya sederhana, rumah tangganya akan tentram. Coba bayangkan, sampai lihat berapa banyak orang rumah tangganya yang penuh dengan harta, hidupnya mewah, duitnya banyak, tapi suaminya suka selingkuh di luar. Duitnya banyak, hartanya banyak, mewah hidupnya, mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi di dalam rumah tangganya tidak ada lagi yang namanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Gak ada lagi kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena itu adalah seorang suami yang jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad, shollu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Apa yang pertama tadi? Jangan pernah Anda lebih sayang dengan harta Anda melebihi sayang Anda kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini jauh sebelum Anda mengutarakan kalimat cinta, Rasulullah lebih dahulu mengutarakan kalimat cinta kepada kita umat. Yang difikirkan oleh Nabi bukan beliau sendiri, melainkan bagaimana umatnya menjadi orang yang selamat. Orang hadir acara begini, hadirin, seperti Bapak Hartono ini bikin acara seperti ini. Saya belum kasih tahu, orang bikin acara seperti siang hari ini, mengeluarkan hartanya, rezekinya untuk acara seperti ini. Ini ada jaminan daripada Allah, lihat. Ini ada jaminan daripada Allah, jangan Anda anggap sepele ini. Apa jaminannya? Orang kalau sudah ngadain acara mengeluarkan rezekinya, Masya Allah, ini dijamin oleh Allah nanti di hari kiamat. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, man jama'an ihwanan wa ahla makanan wa hayya lahum ta'aman fasara sababan li qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana fi yaumil qiyamah ma'as-siddiqin wa syuhada was-sholihin wa kanu fi jannatin na'im. Paham, Bu? Paham, akhiran. Assalamualaikum. Imam Syafi'i mengatakan, man jama'an ihwanan wa ahla makanan wa hayya lahum ta'aman fasara sababan li qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana fi yaumil qiyamah mas-siddiqin wa syuhada was-sholihin wa kanu fi jannatin na'im. Barang siapa yang sengaja mengumpulkan sanak familinya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya, yang mana di situ disiapkan tempat, dikeluarkan daripada rezekinya, yang mana perkumpulan tersebut menjadikan sebab dibacanya maulid Nabi Muhammad SAW, maka kelak orang tersebut di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai Allah. Siapa orang dicintai Allah? Syuhada, sholihin, siddiqin. Di mana dikumpulkannya? Fi jannatin na'im,
di surganya Allah yang paling tinggi hadirin. Termasuk siapa? Mudah-mudahan termasuk Sohibul Hajah, tuan rumah, dan sampean semua yang hadir di tempat ini, yang masak di dapur sekalipun, yang menyiapkan tenda, yang menyapu halaman, semuanya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, harta kita yang kita keluarkan di jalan Allah untuk Nabi Muhammad ini gak sebanding dengan perjuangan Nabi Muhammad. Hadirin, berapa banyak yang kita korbankan untuk Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad berkorban jiwa, raganya, hartanya untuk kita umat. Sedangkan kita bayangkan kita berapa banyak yang kita keluarkan untuk Nabi Muhammad. Kadang kita mau sedekah sayang dengan harta kita, kadang kita untuk maulidan sayang dengan harta kita, kita untuk ibadah kepada Allah sayang dengan harta kita. Kita bayangkan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Hadirin, hartanya dihabiskan untuk kita umatnya. Sayyidah Khadijatul Kubra, beliau adalah istri Nabi Muhammad. Beliau adalah perempuan yang sangat kaya, hartanya di mana-mana, perdagangannya di mana-mana. Beliau wafat dalam keadaan kelaparan. Hadirin, suatu ketika Nabi Muhammad datang ke rumah istrinya, melihat Sayyidah Fatimah sedang digendong oleh istrinya, yang mana saat itu Sayyidah Fatimah sedang menyusu kepada ibunya Sayyidah Khadijatul Kubra, yang mana saat itu Khadijah dalam keadaan lapar, Khadijah dalam keadaan belum makan, maka air susu Khadijah tidak keluar lagi. Hadirin, menangis putrinya, diambil oleh Nabi Muhammad, ditidurkan putrinya, sampai akhirnya apa? Rasulullah berusaha menghibur istrinya. Rasulullah tertidur di pangkuan Sayyidah Khadijah. Saat Rasulullah tertidur, Sayyidah Khadijah menangis, meneteskan air matanya, sampai tetesan air mata tersebut menetes ke wajah mulia Habibuna Muhammad. Terbangun Nabi Muhammad daripada tidurnya. Hadirin, dipeluk istrinya oleh Nabi Muhammad, ditanya, "Mayuki kaya Khadijah, kenapa engkau menangis wahai Khadijah? Apakah engkau menyesal punya suami seperti aku, yang mana hartamu aku habiskan untuk umatku wahai Khadijah, yang mana engkau dulu sebelum menikah dengan aku hartamu di mana-mana, perdaganganmu luar biasa, setelah engkau menikah dengan aku semuanya aku habiskan untuk umatku wahai Khadijah." Apa jawaban daripada lisan mulia Habibah Khadijatul Kubra? Hadirin, jawaban daripada lisan mulia Sayyidah Khadijah menjawab kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, demi Allah aku tidak pernah menyesal dengan hartaku. Hartaku tidak ada artinya dibandingkan umatmu ya Rasulullah. Dan perlu engkau ketahui ya Rasulullah, jikalau aku sudah meninggal dan engkau telah mengkuburkanku ya Rasulullah, dan di saat itu pula ya Rasulullah engkau membutuhkan alat untuk dibangun jembatan bagi keselamatan umatmu ya Rasulullah, demi Allah engkau gali kuburku ya Rasulullah, engkau ambil tulang-tulangku ya Rasulullah, engkau susun tulangku untuk jembatan umatmu ya Rasulullah, demi Allah aku ridho tulangku diinjak oleh umatmu ya Rasulullah, asalkan satu engkau ridho kepadaku ya Rasulullah." Ini perjuangan daripada Sayyidah Khadijatul Kubra. Hadirin, ini perjuangan daripada istri Nabi Muhammad, ini pengorbanan daripada keluarga Nabi Muhammad. Beliau adalah wanita yang paling sempurna ciptaan Allah. Hadirin, beliau adalah wanita yang ahli surga, pendampingnya Rasulullah. Beliau selalu mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, beliau mengharapkan ridho dengan Nabi Muhammad. Bayangkan dengan wanita zaman sekarang. Hadirin, mereka lupa dengan Nabi Muhammad. Apa anda kelak di hadapan Allah gak akan malu? Hadirin, ketika anda menangis di hadapan Allah, "Ya Allah, berikan syafaat Nabi Muhammad kepada kami," sedangkan di dunia anda lupa dengan Nabi Muhammad. Apa anda tidak malu kalau di hadapan Nabi Muhammad anda mengatakan kepada Rasulullah, "Isfa' lana ya Rasulullah," sedangkan di dunia anda lebih cinta dengan harta anda lebih cinta dengan perdagangan anda lebih cinta dengan keluarga anda dibandingkan cinta anda kepada Nabi Muhammad. Apa anda tidak akan malu di hadapan Nabi Muhammad? Hadirin, apa anda tidak akan malu di hadapan Nabi Muhammad sedangkan anda lebih mencintai harta anda dibandingkan Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad rela lapar untuk kita umat, banyak sejarah menjelaskan Nabi Muhammad sering hidup kelaparan. Hadirin, Rasulullah sering kelaparan sampai Rasulullah diikat batu di perutnya. Hadirin, untuk siapa semua itu dilakukan oleh Nabi Muhammad? Tiada lain, hanya untuk umatnya. Hadirin, Rasulullah lapar itu untuk umat. Hadirin,
Pertanyaannya simpel, apakah Anda pernah lapar untuk Nabi Muhammad? Bu, apa Anda pernah lapar untuk Nabi Muhammad hadirin? Coba bayangkan, kita Ramadan saja kadang-kadang kita ibadah berat. Ramadan saja dalam 1 tahun, hanya 1 bulan Anda menahan lapar hadirin. Bukan 3 hari seperti Nabi Muhammad. Hanya dari imsak sampai maghrib kita menahan lapar saja kita mengeluh. Kadang-kadang naudzubillah di antara suami perempuan yang hadir di tempat ini, mereka rela meninggalkan puasa Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka alasannya hanya capek untuk bekerja. Allah nggak menuntut Anda bekerja hadirin, tapi Allah menuntut Anda untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda berpikir, kalau saya kerja siang malam banting tulang, saya kerja siang malam banting tulang, berarti saya ini akan menjadi orang yang kaya. Nggak mesti. Yang memberi keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala, bukan pekerjaan Anda. Anda bekerja belum tentu Anda jadi orang kaya hadirin. Karena batasan orang kaya ini di mana Anda mencapai kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaya apapun Anda di dalam hidup Anda, sebanyak apapun harta Anda di dalam kehidupan Anda, kalau Anda tidak pandai bersyukur kepada Allah, maka hidup Anda jauh lebih melarat daripada orang yang melarat. Kaya orangnya, ibadah nggak pernah, duitnya banyak, ibadah nggak pernah, hanya karena pekerjaannya sibuk, rela meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Hati-hati. Orang ini ketika diberi harta yang lebih oleh Allah, ini bukan berarti Anda mendapatkan rezeki. Kadang-kadang ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang soleh dekat dengan Allah ini, mereka ini paling takut kalau diuji oleh Allah dengan harta yang lebih. Kenapa? Ketika Anda mendapatkan harta yang lebih, Anda akan menjadi lupa kepada Allah. Tapi kalau Anda diberi ujian yang sakit, diberi ujian kekurangan harta, bisa jadi Anda lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan Anda berpikir, "Bib, saya ini harus kerja banting tulang supaya apa? Supaya nanti anak saya ini jadi orang yang sukses. Supaya anak saya ini bahagia ketika saya sudah meninggal." Bu, coba Anda lihat berapa banyak orang di luar sana yang bapaknya kaya, yang bapaknya banyak hartanya, yang bapaknya sugih, usahanya di mana-mana. Ketika bapaknya meninggal, anaknya menjadi orang yang melarat. Berapa banyak orang di luar sana yang anaknya dapat warisan miliaran, tapi ketika orang tuanya meninggal, anaknya menjadi pecandu narkoba. Berapa banyak orang di luar sana hadirin yang bapaknya sugih, dunianya banyak, hartanya di mana-mana. Ketika bapaknya meninggal, anaknya tidak bisa menjalankan usahanya, melainkan anaknya cuma membuat harta bapaknya tersebut untuk sarana bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda, Bu, memberi anak Anda harta, tapi anak Anda tidak pernah dibekali cinta kepada Nabi Muhammad, tidak dibekali ibadah kepada Allah, tidak dibekali dengan ilmu yang manfaat, maka apa? Maka itu termasuk orang tua seperti memberi pisau kepada anaknya, tapi tidak tahu bagaimana cara mempergunakan pisau tersebut. Anda memberi pisau kepada anak, memberi lading kepada anak, belati kepada anak, pedang kepada anak, tapi anak Anda tidak pernah diajarkan bagaimana cara memanfaatkan pedang tersebut. Akhirnya apa? Orang tuanya yang akan celaka. Bisa jadi Anda ditusuk oleh anaknya Anda sendiri, bisa jadi ibunya ditusuk, bisa jadi saudaranya dicucuk, bisa jadi tetangganya dicucuk, bisa jadi dirinya sendiri dicucuk. Hadirin, ini berarti akan menjadi mudarat untuk anak Anda. Tapi kalau Anda bekali anak Anda dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad, Anda ajarkan sejarah kehidupan Rasulullah, Anda ajarkan anak Anda masukkan anak Anda ke pesantren, jangan urusan dunia Anda pikirkan terlebih dahulu hadirin. Karena apa? Kenikmatan anak Anda, kesuksesan anak Anda bukan mereka yang Anda tinggali harta lebih, melainkan apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu hadirin, kalau Anda beri anak Anda ilmu, maka apa? Maka anak Anda walaupun Anda tinggalkan harta sedikit, nggak ditinggalkan harta sekalipun, anak Anda akan hidup dengan bahagia. Hati-hati Bu, anak kita ini Masya Allah, kata Imam Ali karamallahu wajhah, anak ini Bu, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun semakin hancur.
Dunia ini semakin hancur. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, "Adibu auladakum innahum mahlukuna fi zamanin ghairu zamanikum." Didik anakmu karena anakmu itu akan hidup di zaman yang mana zaman itu jauh berbeda dengan zamanmu. Zaman ini semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin hancur. Kalau orang dulu yang lahir di tahun 70-an gak ngerti dengan sosial media. Bahkan kalau di tahun 80-an ada orang telepon di pinggir jalan, semua orang heboh melihat. Bahkan ada yang memadahkan itu orang kada waras. Ya loh. Ini orang di zaman dulu Bu, berarti tahun ke tahun, bulan ke bulan, sampai kapanpun ini semakin hancur. Kalau nggak kita didik anak kita dari sekarang, maka apa? Kelak di akhirat anak kita yang akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang Anda sayangi, anak yang Anda cintai, ketika Anda salah mendidik mereka, hadirin, maka apa yang dikatakan oleh anak tersebut, walaupun Anda ahli ibadah kepada Allah, anak tersebut akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, orang itu jangan kau masukkan ke dalam surgamu ya Allah, tapi masukkan ke dalam nerakamu." Kenapa? Karena dulu aku di masih hidup tidak pernah diajarkan kebaikan oleh orang tersebut ya Allah. Ini anak hadirin akan kejam kepada Anda. Kalau Anda salah mendidik mereka, maka apa? Maka dari sekarang jangan biarkan anak Anda liar. Kalau Anda tidak bisa mendidik anak Anda dengan baik, Anda tidak bisa mendidik anak Anda dengan sempurna, paling tidak Anda sebagai orang tua jangan menjadi contoh yang buruk untuk anak Anda. Yang sekarang ibu-ibu Masya Allah joget di hadapan handphone di depan anak, tiktokan di hadapan anak, vulgar buka kerudung di hadapan anak, diunggah di status di hadapan anak. Kalau sudah ibunya seperti itu, bayangkan bagaimana dengan anaknya nanti. Ibunya nggak bisa jaga aurat, foto diunggah di Facebook, na'udzubillah. Anda walaupun sudah meninggal, foto Anda berkeliaran di mana-mana, maka akan apa yang terjadi? Anda akan mendapatkan dosa jariah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini orang cari handphone ini bukan cari kebutuhan Bu, tapi yang ditanyakan dulu apa kameranya bagus kada. Ya loh, kadang-kadang ketemu aslinya hiram. Ada yang putih, putihnya pakai skincare. Kadang-kadang skincare itu ada cocok, mukanya bisa habang kayak ikan apa? Udang. Ini sering terjadi Bu, sering ulun lihat tuh kadang-kadang wajah sama kaki itu beda warna. Muhanya putih, kakinya hiram. Ya loh, ini Bu kadang-kadang Masya Allah orang-orang saking gilanya mengunggah handphone. Sampai umroh saja sekarang ini musim Bu. Umroh saja ini musim, sambil dia itu tawaf labbaik Allahumma labbaik, ini bawa handphone. Bayangkan ini untuk apa? Anda ibadah kalau Anda untuk dimuliakan orang lain. Ibadah Anda jangan untuk dilihat orang, hadirin. Pergunakan ibadah Anda semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun ini bingung Bu, ada perempuan ketika itu temenan dengan ulun di sosial media. Dia ini di waktu sore adzan maghrib, dia ini unggah foto, sudah pakai mukena bungas. Habis itu dia foto cekrek, diunggah di Facebook, ditulisin apa? 3 rakaat dulu yuknya. Loh ini maksudnya apa? Mengingatkan ini cukup dengan tulisan Bu, nggak perlu wajabian. Kalau orang menjadikan syahwat dengan lihat wajabian dosa, nggak dapat pahala. Kalau mengingatkan ayo kita sholat, ayo kita rakaat dulu dengan maghrib, ini cukup dengan tulisan mengingatkan, nggak perlu wajabian. Orang akhirnya mau sholat gak jadi sholat, apa? Lihat wajabian. Nah, ya loh ini ulun dari dulu nih mikir, ini tujuannya perempuan ini apa? Oh perempuan yang seperti itu mungkin mikir ulun ini apa? Oh mungkin mereka ini berpikir malaikat ini pegang handphone. Kalau seandainya Bu, malaikat ini sama Allah diberi handphone satu persatu, habis itu mereka ini download dengan yang namanya aplikasi Facebook. Kalau Jibril nge-like di Facebook pian masih mending. Bayangkan kalau Israel komentar di bawah pian, apa dari Israel? OTW hadangi satu makna kemana dia? Bayangkan. Jadi hadirin, ayo, kesimpulan daripada ceramah ulun di sore hari ini, ayo pergunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didik anak kita, bekali anak kita dengan kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad.
Jangan sampai anak kita menjadi penuntut kita kelak di hadapan Allah. Dan yang paling penting bagi kita, ayo pergunakan ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, muliakan kami dunia dan akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah, jaga kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau angkat badan kami daripada tempat duduk kami ya Allah, kecuali Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau wafatkan kami kecuali kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, orang tua kami ya Allah yang masih hidup di tengah-tengah kami ya Allah, yang mana kami sebagai anak sering mengecewakan orang tua kami, sering membuat orang tua kami menangis meneteskan air matanya ya Allah. Kami sebagai anak ya Allah sering membuat orang tua kami khawatir kepada kami. Kami belum pernah menyenangkan mereka ya Allah. Kami sering membuat orang tua kami menangis ya Allah. Di sore hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, sehatkan orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa orang tua kami ya Allah, kecuali mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, orang tua kami ya Allah yang telah mendahului kami, yang telah meninggalkan kami, yang mana kami di masa hidupnya ya Allah belum pernah menyenangkan hati orang tua kami. Kami sering membuat orang tua kami kecewa kepada kami. Di masa hidupnya kami sering berbicara kasar kepada orang tua kami ya Allah. Di masa hidupnya kami sering membentak orang tua kami ya Allah. Kami belum pernah menyenangkan orang tua kami. Terkadang kami berhitungan kepada orang tua kami ya Allah, sedangkan orang tua kami tanpa perhitungan kepada kami ya Allah. Mereka rela tidak makan untuk kami. Mereka rela bangun di tengah malam untuk kami ya Allah. Ketika kami sakit mereka ikut bersedih ya Allah. Mereka memikirkan kami ya Allah. Mereka rela sakit asalkan kami sehat ya Allah. Itulah orang tua kami ya Allah, yang mana kami sebagai anak sering mengecewakan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami sebagai anak ya Allah tidak akan mampu membalas jasa orang tua kami ya Allah. Walaupun dunia kami, walaupun harta kami, bahkan nyawa kami sekalipun ya Allah, kami tidak akan mampu membalas jasa orang tua kami ya Allah. Ada 5 air yang anak tidak akan mampu membalas jasa daripada 5 air tersebut daripada orang tua kami. Apa 5 air tersebut? Yang pertama adalah air ketuban ibu kalian. Demi Allah, kalian tidak akan mampu membalas air ketuban tersebut hadirin, walaupun nyawa Anda harus Anda berikan kepada ibu Anda. Yang kedua adalah air darah ketika Anda dilahirkan ke muka bumi ini oleh ibu kalian. Dan yang ketiga adalah air susu ketika ibu kalian menyusui kalian. Dan yang ketiga adalah air keringat ketika ibu kalian mengasuh kalian. Dan yang kelima adalah air mata ketika ibu kalian mendoakan kalian. 5 air tersebut seorang anak siapapun tidak akan mampu membalas ibunya. Demi Allah, Anda akan mendapatkan dosa yang sangat besar bila mana Anda menyakiti hati ibu Anda. Muliakan ibu Anda, senangkan ibu Anda, buat mereka tersenyum, buat mereka bahagia. Sesali apa yang telah Anda lakukan kepada orang tua Anda. Ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Muliakan ibu kami, muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Bila mana orang tua kami sudah wafat ya Allah, muliakan mereka di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, sampaikan pahala kami untuk orang tua kami ya Allah. Jangan Kau sampaikan dosa kami untuk orang tua kami ya Allah. Jangan Kau sampaikan dosa kami untuk orang tua kami ya Allah. Terangkanlah kuburan orang tua kami. Muliakan orang tua kami di hadapan-Mu ya Allah. Jadikan kuburan orang tua kami sebagai kebunan daripada surga-Mu ya Allah. Kumpulkan mereka bersama Habibuna Muhammad. Ya Allah, jaga dan lindungi keluarga kami, jaga anak-anak kami. Setiap langkah anak kami lindungilah ya Allah. Ridhoi setiap langkah anak-anak kami ya Allah. Bekali anak kami dengan ilmu yang manfaat, dengan ilmu yang barakah, dengan akhlak yang baik, yang akhlak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jangan Kau jadikan anak kami sebagai fitnah bagi kami ya Allah.
Jadikan anak kami sebagai anak yang kami banggakan kelak di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, muliakan anak kami ya Allah, ridhoi anak kami ya Allah. Ya Allah, perkumpulan kami di siang hari ini, di sore hari ini tiada lain dan tiada bukan karena kami rindu kepada Habibuna Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami untuk Habibuna Muhammad. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, jangan Kau haramkan mata kami, mata yang penuh dengan dosa ini ya Allah, untuk memandang wajah Habibuna Muhammad. Ya Allah, jangan Kau haramkan tangan kami ya Allah, tangan yang penuh dengan dosa ini ya Allah, untuk dapat menyentuh kulit mulia Habibuna Muhammad. Ya Allah, jangan Kau haramkan telinga kami ya Allah, telinga yang penuh dengan maksiat ini ya Allah, untuk mendengarkan suara mulia Habibuna Muhammad. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, jangan Kau jauhkan kami daripada ajaran Nabi Muhammad. Bekali kami dalam hati kami itu cinta kepada Nabi Muhammad. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya menjadi berkah, menjadi maslahah, dan mudah-mudahan kita tidak pulang daripada tempat ini kecuali Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya menutup acara, saya di Jawa ini habis maulid insya Allah akan ada renovasi majelis. Kalau sampean kepingin tahu majelis saya, di YouTube aja. Itu majelisnya namanya PMR, Pecinta Maulid Rasul, komunitasnya Koboi Arab. Itu yang hadir insya Allah sampai 5.000-an orangnya. Ini insya Allah nanti setelah maulid insya Allah akan ada renovasi majelis, dan kami ada membawa oleh-oleh dari Jawa. Apa oleh-olehnya dari kami? Oleh-oleh dari kami yaitu minyak harum. Hadiahnya Rp25.000. Itu tapi minyak harumnya bukan untuk dipakai di badan, Bu. Tapi untuk apa, Bu? Untuk mandi. Itu minyak harum untuk mandi. Apa hajat pian niatkan di dalam situ, Anda mandi. Sama dengan ulun yang mandikan. Itu minyak harum satu untuk orang satu, nggak bisa untuk orang dua. Kalau sudah habis, botolnya jangan dibuang. Taruh di rumah atau di tempat Anda usaha. Insya Allah berkah. Apa gunanya? Untuk penerang hati, untuk keselamatan, untuk menjaga rumah tangga, untuk menjaga kerukunan, untuk semuanya. Dan insya Allah semoga Allah mengganti rezeki Anda yang lebih barokah. Hadiahnya Rp25.000. Yang mau silahkan, tapi yang ikhlas karena ini untuk dakwah, bukan untuk senang-senang. Maka dari itu mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Akhirat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih diambil di mobil, nanti dibagikan. Jangan pulang dulu ya.